Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestina ya Rabb. Allahumma tsabbit aymanahum, Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, Allahumma ahlikal kafarah wal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Ummahat wa akhwati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini, Bu. Terutama nikmat yang terus dibimbing dan merasa ma'iyatullah di dalam diri kita, di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Ketika seorang hamba yang dibimbing oleh Allah, itu berarti hamba yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau yang udah bahayanya akhwat, ketika kita tidak dibimbing oleh Allah, kalau bahasa Melayunya lantak kalau di situ, mau maksiat, mau ngapain, ya terserah. Tapi alhamdulillah, insya Allah pada minggu pagi hari ini kita mengisi waktu firaq kita. Apa waktu firaq? Waktu kosong kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya nggak kosong, pasti banyak aktivitas kan, Bu. Cuman kita udah memilih untuk datang ke majelis ilmu ini. Ini semua pertanda bahwasanya Allah sudah mulai ridho dengan kita dan sudah mulai diampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, Nabi junjungan alam kita, seorang nabi yang maksum minaz zunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Oleh sebab itu akhwat, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita dengan kita datang ke sini. Semoga mempercepat jalan hijrah kita, mempercepat keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kita dari wanita-wanita yang ada di Gaza khususnya. Wanita yang tidak lagi diberi nafkah banyak oleh suami mereka. Betul? Kita tanya dulu ibu-ibu nih. Ibu, kira-kira bapak memberikan ibu nafkah masih banyak atau sedikit? Bu, banyak apa sedikit? Cukup. Kalau banyak nggak akan pernah banyak perempuan tuh. Dikasih berapa aja kok banyak kali, Mas. Kok banyak kali ya? Nggak pernah. Tapi jadilah orang-orang yang qanaah. Lihat wanita Palestina, tidak ada lagi kesempatan mereka untuk memikirkan kebutuhan sekunder dan tertiar mereka. Tapi beda dengan kita. Nafkah yang diberikan oleh suami ibu masih bisa berbicara. Beli baju kita yuk, beli jilbab kita lagi yuk, beli pernak-pernik rumah yuk, dan sebagainya. Tapi meskipun wanita-wanita Palestina itu qanaah,
dengan nafkah yang diberikan suaminya karena suaminya disibukkan jihad fi sabilillah, masih lahir dari rahimnya anak-anak yang menghafal Al-Quran dan anak-anak yang jihad fi sabilillah. Akhwat, mungkin Palestina ini ada untuk mengingatkan diri kita yang sombong ini. Palestina ini ada untuk mengingatkan diri kita sedikitnya kita bersyukur kepada Allah. Dan masalah Palestina ini ada untuk mengingatkan diri kita, apa saja yang kita miliki pada hari ini semuanya milik Allah, yang hanya dipinjamkan kepada kita dan akan diminta pertanggungjawaban. Lihat wanita-wanita Palestina, tidak ada rasa takut di matanya ibu-ibu yang dicinta Allah ketika mereka kehilangan suami yang mereka cintai, kehilangan anak yang mereka sayangi, serta kehilangan harta benda yang sudah mereka kumpulkan sekian lama. Beda dengan kita. Kita baru aja satu nikmat Allah yang Allah cabut gitu, satunya langsung uring-uringan, suuzon kepada Allah, mengeluh yang sangat luar biasa. Insya Allah banyak belajar kita dari saudara-saudara kita, khususnya wanita Palestina. Baik, akhwat, kita akan lanjutkan materi bab fikih kita, tabarruj bagian 2. Jadi sekarang baru kita masuk tabarrujnya. Sudah Umi definisikan belum Kak? Belum? Boleh ambil tas hitam Umi Kak. Kita akan kaji sekarang khusus tabarrujnya. Yang itu aja, jazakillah khair. Ya. Apa definisi tabarruj itu sebenarnya? Akhwat, yang ada di benak kita, tabarruj. Apa itu tabarruj? Saya mau satu orang yang mendefinisikan. Kita ini tabarruj apa enggak sih? Apa Bu tabarruj itu? Berhias yang berlebihan. Terus berhias yang berlebihan. Habis itu apa lagi? Merubah ciptaan Allah seperti Sulam Ali. Merubah ciptaan Allah. Itu udah kita kaji ya bulan lalu. Apa lagi? Jadi tabarruj itu artinya luas akhwat. Memang definisi tabarruj itu adalah seseorang wanita yang berhias tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, itu dia. Berhias yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Atau apa lagi? Itu yang pertama tuh. Yang kedua, melihatkan kecantikan yang ada di dalam dirinya. Itu juga tabarruj ternyata. Kalau yang pertama tuh udah jelas ya, menampakkan kecantikan yang ada di dalam dirinya. Berarti ini apa Zah? Dari jalan tuh, ada syariatnya loh akhwat. Dari jalan, dari body language tuh, ada juga namanya tabarruj gitu, yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Menampakkan perhiasannya ya. Itu yang tabarruj tuh. Wanita yang tabarruj. Berarti apa? Wanita yang pakai sepatu tinggi melebihi sekian sentimeter tabarruj. Dia bukan hanya pakaian, sikap pun, gaya kita pun, melihatkan kecantikan diri pun itu tabarruj namanya.
Berpakaian untuk menghiasi diri itu tabarruj. Sepatu tinggi tahu ya, akhwat? Kalau orang jalan sepatu tinggi itu kayak mana bentuknya? Nah, gimana Bu? Tak mungkin pula kita praktekkan dong kan? Ya. Ada kesombongan nggak di situ? Ada kesombongan kan? Nah, itu dia, itu tabarruj. Jadi tabarruj itu artinya bukan hanya berpakaian. Orang yang berhias tidak sesuai dengan syariat Allah, itulah yang tabarruj. Nah, ini ya, akhwati fillah. Berarti apa? Orang yang sulam alis itu juga tabarruj. Nah, apa Bu? Bulu mata palsu, bulu mata anti badai, tabarruj. Itu panggilannya. Marah lah Ibu sama saya. Kalau kita harus kita sampaikan jelas-jelas. Meskipun kita belum bisa untuk merubahnya, cuman kita tahu dulu akhwat. Nah, berpakaian untuk keindahan diri. Pakaian itu fungsinya untuk apa? Menutup aurat kan Ibu Daimah ya, menutup aurat. Tapi kalau ada niat ibu berpakaian itu supaya kecantik dirinya, berhias dia di situ, itu niatnya udah salah. Makanya saya dari awal udah bilang kemarin, tolong samakan suhu kita dengan orang yang terdekat dengan kita dan di mana kita berada. Ya alhamdulillah nih kalau kajian musas ini semuanya syar'i nih. Di luar tak tahu lah saya. Ya kan? Oh ini mau pergi ke musas nih. Orang musas itu kerudungnya panjang-panjang. Panjang kan lah sikit. Gitu kan Bu? Besok Ibu pergi arisan kayak mana kerudung Ibu? Ketemu dia dengan kerudung sakaratul maut, ya kan? Sakaratul maut tahu? Nah, makanya akhwati fillah, jangan sepele dengan tabarruj ini. Kita udah sampaikan kemarin salah satu wanita yang dilaknat oleh Allah itu kalau dia tabarruj. Laknat tahu kan? Tidak dipandang lagi, Allah tak cinta lagi dengan kita. Kenapa? Karena wanita ini adalah perhiasan dunia. Ya kan Bu? Perhiasan dunia. Sehingga ciri-ciri istri yang solihah, almar'atus soleh. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian pembendaharaan yang paling baik bagi kalian? Naam ya Rasulullah. Almar'atus solihah, yaitu wanita solehah. Masuk penampilan, bukan dia nggak masuk penampilan Bu. Salah kalau Ibu bilang Islam ini tidak cinta dengan kecantikan. Apa kata Rasulullah? Pembendaharaan yang sempurna bagi seorang pria itu adalah ketika dia melihat istrinya menyenangkannya. Paham nggak? Ini berarti masalah kecantikan kan? Ketika dipandang dia menyejukkan dirimu, kata Rasulullah. Ada kita jadi istri kayak gitu Bu? Ini berarti masalah pakaian nih, masalah perhiasan. Ada suami ibu kalau nengok ibu dia senang, sehingga di dalam fikih seorang istri yang dia berdandan untuk suaminya, kemudian suaminya bernafsu karena dandanannya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Ibu mau sebaliknya Bu? Kalau dandan minta terus dia Bu, salah dandan lagi, nggak dandanannya minta dia, apalagi dandan. Nah ini kalimat sederhana saya loh Bu, benar nggak akhwat? Tapi kita terbalik, keluar tabarruj, di rumah nggak tabarruj, di rumah nih di tabarruj ini disunahkan. Benar nggak? Pernah nggak Bapak bilang, Masya Allah cantiknya istri abang nih, satunya tapi luar biasa cantiknya? Atau terbalik Bu, untuk saya khususnya pribadi, ya Allah nih istri cuma satu kayak gini pula bentuknya. Iya kan Bu? Kita lupa inilah pembendaharaan ya yang sempurna bagi seorang laki-laki. Itu dia tuh, apabila istrinya dipandang menyejukkan.
Ini ndak suami pulang rambut kelabang. Kelabang tahu? Ya, dasternya udah ada angin. Kan ya Bunda? Bau bawang putih. Nah, makanya Ibu, ini pembendaharaan yang sempurna bagi urusan laki-laki. Yang kedua apa kata Rasulullah? Apabila engkau memanggilnya, dia mematuhimu. Pembendaharaan yang sempurna bagi laki-laki. Beruntunglah laki-laki punya istri kayak gini, kayak gitu bahasanya. Apabila dia panggil, engkau panggil dia, dia mematuhimu. Ini untuk istri nih, nanti baru saya kasih tabarutnya ya. Ketika suami kita memanggil kita, kita langsung menyautnya, itulah pembendaharaan yang paling sempurna di sisinya. Tapi kita ini Bu, kalau suami panggil, berapa kali Ibu baru nyaut? Bu, yang sekali nyaut luar biasa, berarti dia almar'atus sholihah. Dek, pura-pura nggak dengar aja lah sikit lagi nih, suruh mijit lagi pula. Oh Dek, 3 kali kadang-kadang. Iya, suatu suami kita bisa nggak Dek sekali itu dipanggil, adek langsung nyaut gitu. Inilah almar'atus sholihah. Dan ketika sholat sunnah pun di dalam fikih, kalau suami kita memanggil kita, itu Bu, udah 3 kali dia manggil kita Bu, boleh dibatalkan. Sholat sunnah ya, sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib Ibu kasih aja sinyal. Sinyalnya apa? Jangan batuk ya. Jangan gitu. Fikihnya, keraskan bacaan sholat Ibu, itu lebih afdol. Subhanallah a'la wa bihamdi. Oh lagi sholat, kata istrinya. Nggak usah batuk, nggak usah apa. Ya, banyaknya kayak gitu kan, dan fikihnya. Kayak Bu. Yang ketiga, apa pembendaharaan yang sempurna bagi seorang laki-laki? Apabila engkau tidak berada di sisinya, dia menjaga kehormatan dirinya. 1, 2, 3 ini tidak ada yang lulus kita Bu. Ya. Ketika engkau tidak berada di sisinya, dia menjaga kehormatan dirinya. Paham nggak bahasa saya? Berarti kalau suaminya nggak ada, istrinya menjaga diri. Kalau awak kan terbalik Bu, nggak ada suami Ibu, apa yang Ibu lakukan? Keluar kota dia, telepon Besti. Kalau mau nonton sekarang nih, mumpung Pak Su nggak di rumah. Iya kan? Kalau mau healing sekarang nih, mumpung suami aku nggak di rumah. Kalau dia di rumah, payah aku keluar. Nah, ini nih Bu. Tapi ketika suaminya pergi, dia tidak menjaga diri. Biasanya Ibu kalau ada bapak sore udah pulang, sebelum maghrib. Ya. Kalau nggak ada bapak, jam 9 baru sampai rumah. Itulah dia nggak bisa menjaga dirinya tuh. Ya, maaf ya aku ada yang tersinggung ya Bu. Cuman kita ngaji ini kan untuk menyinggung. Ada kalanya kan Ibu kayak gitu. Reunian, bisa lah reunian nih kita, suami aku mau nggak di tempat nih. Berarti suami itu beban bagi kita. Dia ketika dia nggak ada, kita bisa menjaga diri kita. Itu ya akhwat ya. Maka tabarut ini masuk dia menjadi almar'atus sholihah. Ya. Maka yang pertama, ibu-ibu yang dicinta Allah, kita akan bahas. Kemarin udah kita bahas masalah kecantikan dan sebagainya. Sekarang saya fokus ciri-ciri pakaian wanita muslimah atau syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Oke. Di dalam fikih ini, fikih wanita ini ya akhwat, ada beberapa syarat pakaian wanita muslimah. Sekarang saya kunci. Ada 2 yang boleh diperlihatkan oleh wanita muslimah di dalam auratnya. Apa yang boleh? Muka dan telapak tangan. Berarti kaki ini aurat. Jadi yang belum pakai kaos kaki, angsur-angsur ya akhwat. Angsur-angsur saya bilangnya, karena ini kaki ini aurat, dia nggak boleh kelihatan. Kayak mana kita sholat
kayak gitulah pakaian kita ketika kita pergi. Ini aurat ya? Aurat nggak nih? Sering sekali saya lihat ibu lengannya 3/4. Berarti ini belum pakaian wanita muslimah. 3/4 lengannya, banyak nih ibu pengajian yang kayak gini. Nah, ini aurat. Ini batasnya nih. Ya. Sampai apa namanya nih bu? Pergelangan tangan. Jadi kalau ibu sudah sampai sini, ini aman buat sholat nih. Tapi kalau baju ibu, baju yang kayak gini nih, ini nggak aman nih. Karena ini banyak ulama yang berpendapat ini aurat. Ya. Kecuali ada berapa sentimeter yang cuman dimaafkan di dalam fikih. Cuman tetap saya ingatkan, ya kalau bisa sampai pergelangan tangan ini tertutup semuanya. Ya, akhwat. Makanya ada yang pakai manset. Ya, ada yang sampai ini kayak saya kan sampai ujung ini. Ya. Yang takut nanti apabila yang melihatnya adalah yang bukan mahram kita. Itu ya akhwat ya. Baik. Yang pertama, syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Pakaian itu yang pertama harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang sudah kita kaji tadi ya akhwat. Ini yang pertama. Oke. Selanjutnya yang kedua ini nggak saya terangkan ya. Ada beberapa yang kita terangkan nanti akhwat. Yang kedua, hijab itu atau pakaian itu bukan dimaksudkan sebagai hiasan bagi dirinya. Ngerti ya hiasan tadi? Nah, berhias dia lihat pakaian. Saya bukan melarang ibu beli baju mahal ya. Cuman kondisikan fikih urufnya. Fikih uruf itu namanya fikih kebiasaan yang berada di komunitas-komunitas kita berada. Jangan sampai kita mengundang fitnah atau menjadi fitnah bagi saudara-saudara kita. Paham nggak bahasa saya? Kita datang ke musas ini semua mata orang memandang kita. Saking spesialnya dia. Pakai baju bling-bling, ngejreng misalnya kan. Ya. Gelang tangannya sampai 6, cincinnya sampai 6 nih, masuk dia assalamualaikum. Nah, semua mata kita memandangnya. Nah ini kan harus nih. Nah, jadi fitnah. Jadi bukan dimaksudkan untuk hiasan, tapi dia untuk menutupi, melindungi. Ya. Sehingga kalau bisa tidak usah memakai warna yang mencolok. Nah, tapi ini fikih uruf ya. Kalau masalah warna ini fikih kebiasaan. Tapi dulu saya di Timur Tengah akhwat, kalau kuliah tuh nggak boleh pakai warna ngejreng memang. Kalau kuliah ya, hijau, coklat, dongker, hitam. Itu setiap pintu kampus ada khayatoh namanya. Ada tukang jahit. Tukang jahit perempuan seperti syurtah, seperti apa ya syurtah itu, penjaga perempuan gitu. Biasanya kan sapamnya laki-laki kan gitu. Ini sapam perempuan yang mengecek pakaian kita. Jadi kalau pakaian kita tuh berbelah, ta'al khiyat dia bilang ya, dia pegang baju kita dijahit. Jadi kita kalau di kampus ya Bu Sri nggak pernah pakai baju-baju yang warnanya itu ngejreng. Tapi kalau udah keluar dari kampus mau ada acara KBRI, namanya perempuan normal Bu, mau ketemu ikhwan kan gitu ya. Nah itu baru keluar pakai ibaya hitam sampai rumah kakak senior gitu. Nampak ganti baju ya kak. Baru kita ganti baju yang agak-agak sedikit gimana. Karena memang kebiasaan urufnya seperti itu mereka. Cuman kalau pakaiannya di dalamnya itu Bu street sama lepis memang. Nah kita lihat nggak abayanya orang-orang Arab tuh, nggak ada postur tubuh bentuknya, nggak ada kopnat, tegak lurus flat gitu aja kan Bu ya. Nah jadi mereka seperti itu, itulah syar'i gitu. Nah, jadi kita yang pakai kopnat nggak usah, yang membentuk-bentuk postur tubuh ya. Nah, ya itu nanti kita kaji dengan detail itu. Jadi
hijab itu bukan dimaksudkan sebagai hiasan bagi kita. Sehingga kalau bisa tidak memakai warna-warna yang mencolok, bahasa kasar saya jadi fitnah bagi orang yang ada di sekeliling kita. Oke. Yang ketiga lagi akhwat. Ya. Yang ketiga, hijab itu harus lapang, tidak sempit, sehingga tidak menggambarkan postur tubuhnya. Lapang, tidak sempit, dan tidak menggambarkan postur tubuhnya. Hati-hati dengan baju syar'i pada hari ini. Bahasanya syar'i, cuman dia katakan ketat, membentuk postur tubuh. Ya, jadi kita cek betul ya akhwat ya. Nah, saya tanya dulu akhwat, pakai kerudung itu batas syariatnya di mana? Menutupi dada. Di dalam surat apa ini? Jangan nggak tahu dalilnya nih. Taunya ustazah sampai dada aja. Ini Al-Quran nih. Buka surah An-Nur. Surat An-Nur ayat 31. Kalau nggak salah nih. Qul lil mu'minina yaghduna min absarihim. Ya. Coba buka dulu akhwat. An-Nur ayat 31. Tolong baca terjemahnya yang sudah buka. Bu Diah mau baca? Ketemu? Ada satu lagi itunya, mic-nya. Satu mah. Bismillah. Kalau kita lagi ngaji tabarut ya Bu, kita bacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ini ya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menentukan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putri mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Tuh, gelang kaki itu ya. Kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Masya Allah. Jazakallah khairan Bu Diah, barakallahu fiik. Jelas Bu? Ini kalau bisa nih ayat ini familiar. Jadi perintahnya selama ini kan kita dengar-dengar guru kita bilang harus sampai dada. Ini ternyata perintahnya ada di dalam surat An-Nur ayat 31. Saya mau satu orang yang menyebutkan siapa saja mahram-mahram kita. Jangan sampai kita nggak tahu, karena termasuk tabarut, dosa kan, melihatkan perhiasan kita kepada yang bukan mahram kita. Jangan sampai ibu tanya lagi, itu mahram kita apa enggak dia tuh? Dia mahram kita apa enggak? Sepupu mahram enggak? Sepupu bukan mahram. Keponakan mahram? Mahram. Paman mahram? Mertua mahram? Ipar mahram? Enggak tuh dong. Kan saya nggak boleh nikah sama dia, Zak. Memang nggak boleh nikah karena kita nikah sama abangnya. Tapi kalau udah misalnya kita bercerai, kita boleh nikah sama dia. Boleh. Makanya dia bukan mahram kita.
Kemudian, boleh nggak menampakkan aurat kepada wanita-wanita non muslim? Nggak boleh ya, itu tadi. Makanya dikuncikan wanita-wanita sesama muslim mereka. Ini yang mau saya tekankan sepupu, karena sepupu itu yang paling sulit untuk menghindarinya. Karena sepupu itu kita udah nganggap seperti adik, ya, seperti abang. Jadi udah jelas tadi ya, akhwat ya. Nah, menjaga pandangan. Itu tadi ayatnya kan. Wahai wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin. Hendaklah kalian menjaga pandangan. Saya mau ibu paham dulu di sini. Apa maksud menjaga pandangan di situ? Apa akhwat? Menjaga pandangan tuh? Kita boleh nggak mandang laki-laki? Bu, kalau ada Pak RT, ibu ngomong, bu, ibu gimana? Iya Pak RT. Bu, nanti kita mau kasih sembako, iya Pak. Ya itu sektor itu kan yang ibu katakan ghodul basar. Kita rapikan dulu nih akhwat, soalnya ini ada di Quran. Ghodul basar itu yang pertama, menjaga pandangan, tidak boleh memandang laki-laki dengan pandangan tajam dan pandangan rasa suka. Terus Pak RT, nah, kita sampaikan di fikihnya nih, ibu hati-hati bu, the power of mak-mak ini dahsyat, dia bisa mentaklukkan bapak-bapak kok. Itulah pelakor tuh. Ya kenapa? Karena dia nggak ada ghodul basar, benar nggak? Yang ngomong bukan dalam arti kata Pak RT ngomong, iya Pak, iya Pak, iya Pak, itu kena juga adabnya gitu. Iya Pak, sudah. Nanti kita hari Kamis rapat ya Bu, insya Allah Pak. Udah. Ya terus Pak, siapa aja yang diundang? Terus Pak apa lagi? Nah itu yang nggak boleh. Yang pertama kita harus menjaga pandangan itu, tidak usah memandang lawan jenis dengan pandangan yang tajam dan pandangan yang lama. Paham akhwat? Oke, paham? Oke. Yang kedua, apa masuk ghodul basar di sini? Karena berkaitan ini dengan kita, materi kita hari ini. Tidak terlalu akrab dengan lawan jenis. Itu ghodul basar, Bu. Meskipun dengan tetangga ibu. Ya kalau ditegur, Bu, iya Pak, udahlah. Nggak usah sok-sok akrab. Buang sampah tetangganya, awak bantu lo nya buang sampah. Itu nggak ada fikihnya tuh. Sini Pak O, saya bantu ya Pak O. Sampah tetangga berdua dengan suami orang. Istrinya